Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa ala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara, hari ini adalah pertemuan yang terakhir mungkin ya, sebelum kita berbicara tentang apa yang mau kita bicarakan di hari ini, yaitu berbicara tentang tamyiz, karena sekarang kita masih dalam hari atau di bulan-bulan Syawal, maka kami mengucapkan minal aidin wal faizin manakala pertemuan saya dengan adik-adik, dengan saudara-saudara, walaupun hanya lewat virtual. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian juga adik-adik, saya kira tidak ada kesalahan dari adik pada saya. Sekarang ini kita akan bicara tentang tamyiz. Kalau mungkin beberapa minggu yang lalu kita bicara tentang hal dimana hal itu sudah kita bicarakan, dia itu merupakan fudlah, dan hal itu berbentuk kata sifat. Di dalam bab hal itu mesti ada 3 unsur. Ada yang namanya amilul hal, ada yang namanya sohibul hal, ada yang namanya hal. Di hal sendiri itu sifat yang mansub, yang dia itu yang menjelaskan ya, posisi daripada sohibul hal khina wuqu'il fi'li, ketika terjadinya satu kasus. Ini contohnya, dhahaba aliyun masyian. Dhahaba aliyun masyian. Ali itu pergi dalam keadaan masyi. Jadi hal itu kata sifat, dia fudlah, tidak termasuk umdah. Fudlah itu unsur yang tidak termasuk kata, yang tidak termasuk unsur kalimat. Kalau unsur kalimat dalam bahasa Arab pernah saya katakan ini ada 2, yaitu antara mubtada dan khobar. Selain itu hampir semuanya bisa dikatakan fudlah. Ini hal juga fudlah, dan dia menjelaskan ka'awuku ilfili dhahaba aliyun. Ali itu pergi. Ketika pergi gimana? Masyan, dalam keadaan masyan berjalan. Yang masyan itu hal, Ali itu sohibul hal, dhahaba itu amilul hal. ini ada 3 ya. Walaupun nanti kalau kita bicarakan agak detail itu jadi banyak, tapi saya kira cukup itu. Jadi ada amil hal, ada sohibul hal, ada hal. Halnya harus isim nakiro, berbentuknya harus kata sifat, walaupun nanti boleh juga dalam beberapa kasus dia bisa berbentuk bukan kata sifat. Saya kira itu sama di dalam ketika kita bicara tentang masdar, tentang maf'ul mutlak, itu kan dia masdar, tapi juga boleh tidak masdar, bisa menjadi maf'ulun mutlak. Kemarin pernah saya katakan uzkurullaha kasiron, kata kasiron itu walaupun kata sifat dia menjadi maf'ulun mutlak, bukan menjadi hal ya. Jadi karena kalau maf'ul mutlak itu menjelaskan kepada pekerjaan. Uzkurullah kasiron, yang banyak apa? Dzikirnya
Nah, ini jadi, tapi kalau hal yang dibicarakan, yang dijelaskan sohib. Sohib itu biasanya berbentuk bisa fa'il, bisa naibul fa'il, bisa maf'ulun mutlak, bisa naibul fa'il, bisa mubtada, banyak sekali, bisa khobar. Tapi biasanya merupakan orang. Jadi contohnya dzahaba aliyun, Ali dalam keadaan masyian, ya. Ini terus yang fiilnya itu hamilnya itu dzahaba. Oke. Sekarang kita bicara tentang yang lain, dan kemarin sudah kita bicarakan hal itu ada mufrad, ada jumlah. Ada mungkin ada juga sibul jumlah. Jadi gampangnya kalau hal itu apa namanya jumlah, itu ada kaidah begini. Jumlah yang jatuh setelahnya isim ma'rifat itu menjadi hal. Di jumlah yang jatuh setelahnya isim ma'rifat itu menjadi hal. Jadi ro'aitu aliyan, nah ini itu ma'rifat kan aliyan, saya melihat ali yarkabus sayyara. Yarkabu jumlah, yarkabus sayyarota itu jumlah fi'liyah, dia menjadi hal daripada aliyan. Jadi aliyannya itu ma'rifat. Jadi jumlah atau sibul jumlah setelahnya isim ma'rifat itu posisinya menjadi hal, ya. Tapi kalau nanti jumlah setelahnya isim nakiro itu posisinya menjadi naat atau sifat. Jadi bisa ya, jadi nanti kalau setelahnya isim nakiro menjadi naat atau sifat, tetapi kalau setelahnya jadi isim ma'rifat itu menjadi hal, ya. Ini ya. Nah, mubtada khobar sama saja mubtada, tapi kan kalau mubtada kan mubtada khobar itu jadi unsur kalimat. Mubtadanya ma'rifat, khobarnya juga nakiro. Aliyun zahibun, Ali itu orang yang pergi, atau aliyun yadhabu, ini sama saja, tapi kan unsur kalimat itu Jadi dan pada jumlah-jumlah yang menjadi hal, jumlah yang menjadi khobar, nanti di belakang mungkin jumlah yang menjadi ada dhamir sebagai penghubung antara kalimat itu dengan ini. Jadi kalau anak ada kalimat dengan kalimat yang lain, mubtada dengan khobar, khobar dengan mubtada. Dzaba aliyun, aliyun yarkabus sayyara, Ali yarkabus, siapa yang yarkab? Ya Ali. Nah ini kalau ra'aitu aliyan yarkabus sayyara, yarkabusnya jadi hal, ada robitnya. Cuma yang membedakan kalau robit domir yang kembali kepada khobar itu robitnya kebanyakan berbentuk domir, ya. Kalau yang pada hal itu bisa domir, bisa wawu dan domir. Ada makanya ada istilah wawu khaliyah. Jadi ada wawu, ada domir, ada wawu dan domir. Contohnya yang wawu kemarin sudah, kumtu minan naum wasyamsu thali'atun. Saya bangun dari tidur sedangkan matahari terbit. Ini wasyamsu, wawunya wawu khaliyah. Jumlahnya itu menjadi kalau yang wawu dengan domir kemarin sudah yang diawali dengan domir. Ini kembali kepada sohibul hal ini. Oke. Jadi contohnya zahabtu ilal jami'ah wa ana marid. Saya pergi kampus sedangkan saya sakit. Walaupun ini tetap wawunya wawu khaliyah. Oke. Sekarang kita bicara tentang tamyiz sekarang. Jadi kalau hal itu harus berbentuk kata sifat, kalau tamyiz ismun. Jadi tolong sama lihat di dalam definisi buku saudara. Bedanya kalau ismun itu isim bukan sifat. Isim itu bukan sifat. Nah, jadi isim itu ya jenis kata isim. Dan kalau kita memang ya isim itu banyak macamnya. Tapi kalau isim idza utliqa ismun di dalam apa namanya takrif itu bukan sifat biasanya. Jadi kalau khobar kan kata sifat, yang banyak kata sifat. Kalau khobar bisa sifat bisa tidak, tapi yang banyak mengkata sifat. Kalau dia itu mahkum dan mahkum alaih, ya. Kalau hal jelas sifat.
Kalau tamyiz itu bukan sifat ismun. Nah ini juga ismun juga nakirotun, nakiro. Jadi sama-sama nakironya. Hal itu wasfun yang nakiro. Kalau ini apa namanya tamyiz ismun, kalau kalau hal itu wasfun yang nakiro. Kalau ini apa namanya tamyiz itu isim yang nakiro. Jadi sama nakironya. Jadi yang satu berbentuk isim, yang satu itu kata sifat. Ya, dah. Ini yuzkaru li tafsiran lil mubham. Nah, jadi yang dijelaskan ini yang tujuannya untuk menjelaskan tafsiron ini. Tafsiron ini lil mubham. Jadi kalimat yang kata bisa kalimat yang belum jelas. Baik itu min zatin atau nisbatin. Nah, baik dari zat atau nisbah. Jadi gini ya. Jadi ini ada mengatakan nanti bagiannya itu ada jumlah, ada tamyizul zat, ada tamyizul nisbah, ada tamyizul mufrad, ada tamyizul jumlah istilah. Cuma bedanya begini. Kalau tamyiz mufrad itu yang mufrad bukan tamyiznya, tapi mumayyaznya. Yang dijelaskan itu satu kata. Kalau tamyiz zat, tamyiz jumlah, yang jumlah itu bukan tamyiznya, tapi yang dijelaskan, yang masih mubham, yang masih belum jelas, itu jumlah. Ini belum perlu penjelasan. Kalau tadi kata masih perlu penjelasan. Nah ini jadi beda ya. Kalau khobar mufrad, yang mufrad itu khobarnya. Hal mufrad, yang mufrad itu halnya, ya kan? Kalau hal jumlah, yang jumlah juga halnya. Kalau khobar jumlah, yang jumlah juga khobarnya. Tetapi kalau tamyiz itu yang jumlah, yang mufrad itu mumayyaznya, yang dijelaskan. Yang mubham itu yang belum jelas itu bisa kata yang belum jelas, bisa nisbah atau bisa nisbat itu ya nisbah, nisbatul mafhum atau mahkum ilal mahkum alaih, bisa ini. Nah, ini yang belum jelas. Nah, kalau zat itu zatnya satu kata yang belum jelas. Ini yang itu kalau tamyiz. Jelas ya. Contohnya lihat coba. Ishtaraitu isrina kitaban. Saya membeli 20. Yang 20 itu apa? Oh, kitaban, bukunya. Loh, isinya isrina itu kan kata, bukan jumlah kan? Ishtaraitu isrina. Saya membeli 20. Apa nih? Kitaban, bukunya. Jadi ini ya, ini belum jelas. Beda dengan ini. Tobal mujtahid nafsan. Orang mujtahid itu hatinya bagus. Toba baik. Orang mujtahid itu apa yang baik? Nafsan, jiwanya baik. Jadi tobal mujtahid. Toba itu kan mujtahid, itu kan nisbah. Jadi toba itu fa'il mubtada fi'il, al mujtahid fa'il. Nisbahnya fi'il ke fa'il atau fa'il ke fi'il itu belum jelas. Yang baik apanya? Nafsan, jiwanya, ya kan? Contohnya gini ya, ini ya. Ana aksaru minka. Saya lebih banyak dibanding Anda. Loh, yang lebih banyak itu apanya? Malan wa walada. Anaknya lebih banyak, mungkin hartanya lebih banyak. Dalam Al-Qur'an ada. Nah, itu namanya tamyizun nisbah atau tamyizul jumlah. Oke. Saya kira itu aja. Cukup ya. Sekarang tamyiz, ini ya tamyiz zat ini, jadi atau tamyizul mufrad. Nah, ini ada dalam beberapa hal. Di buku saudara itu ada satu dalam adat, bicara bilangan, ada ukuran. Nah, ini banyak ya, ada ukuran, ada takaran, ini banyak ya dia. Ada jarak. Ini banyak ya, ini aja ya. Ada ukuran ini. Jadi yang penting mungkin saudara tahu, jadi ukuran 1 meter atau 2 meter atau sehasta, apanya sehasta itu tanahnya. Nah, ini kan ya.
Jadi soan saya beri sok itu berapa? Ya, dari apa? Tamron, satu sok tamron tamarnya, soruzan rusnya berasnya, itu namanya tamyizun zat. Saudara-saudara, mungkin yang perlu saya jelaskan di sini agak panjang itu ini tamyizun zat yang dari ada. Mungkin adik-adik, saudara-saudara agak muskil ya. Karena muskilnya kenapa? Setiap adat itu kan nakiro. Kenapa adat nakiro? Salah ro'a ishtaro itu salah sata aklamin, ya kan? Salah sata aklamin, aklamin nakiro. Ini ro'a itu ahada asyaro kaukaban, kaukaban nakiro. Nah, mi'atu dirhamin nakiro. Kenapa kok nakiro? Ini karena di dalam adat ini tadi, makdud ini tadi yang dijelaskan tadi, ini merupakan di dalam bab menjelaskan kepada ada tamyiz. Karena dia tamyiz maka dia harus nakiro. Cuma memang di dalam adat bahasa Arab punya aturan yang banyak. Ini yang perlu Anda ketahui, dan nanti saya keluarkan dalam ujian ini. Ini terakhir kuliahnya. Ini contohnya ya, kalau 1, 2 itu sebenarnya tidak. Jadi adat itu kalau secara garis besar dibagi 2. Ada namanya adatun ikhsa, adat hitungan. Dalam bahasa Arab, bahasa 1, 2, 3 itu hitungan ikhsa. Nah, tapi ada adatun tartib. Ada ikhsa, ada hisab, ada ini ikhsa ya 1, 2 itu. Kalau ada tertib ke 1, ke 2, ke 3. Mungkin dalam bahasa Inggris ada kan 1, 2, first, second, third, itu kan ke. Jadi ada adatun ikhsa, ada adatun tartib. Ini beda. Ya, kalau adatun ikhsa, adat untuk menghitung 1 sampai macam ini bisa dibagi dalam banyak hal. Ada yang 1, 2. Kalau 1, 2 itu sebetulnya tidak usah dipikir adat, tidak apa-apa, karena 1 bisa diwakili dengan mufrad. Kolamun wahid nggak ada, kolamun 2 nggak ada kan. Istara itu kolaman ya wahidan. Seperti istara itu kolaman cukup. Kalau ada wahidan biasanya sebagai penguat. Karena sebetulnya ini ya walaupun naat, jadi naat. Istara itu kolaman wahidan, saya beli pena yang 1. Kalau kolaman kan nggak mungkin, kolam 2, kolam 3 nggak boleh. Kalau kolam sekarang isi mufrad ini. Nanti kita akan ada dalam bab naat lah, bahwasanya naat itu kadang-kadang penjelas, kadang-kadang tidak, hanya sebagai penguat. Itu nanti dalam bab naat akan kita ajar. Contohnya Al-Quranul Karim. Quranul Karim ada, kalau Al-Quranul Karim ada. Quran yang tidak karim kan tidak ada. Semua Al-Quran mesti Al-Karim. Itu sebagai penguat. Ini ada juga macam itu. Adat 1 dan 2 itu kalau memang ada adatnya itu hanya sebagai penguat. Ya, kalau 1 dan 2, ini nanti ada kaidah 1 dan 2 atau kelebihan 1 dan 2. 1 dan 2 atau kelebihan 1 dan 2 itu nanti antara adat dan madud harus sama dalam muannas dan mudzakarnya. Sama muannas dan mudzakarnya. Kalau bilangan 1, 2 atau kelebihan 1 dan 2. Nah, ya. Udah paham ya? 1 dan 2 berarti 1, 2 sama. Kelebihan 1 dan 2 berarti 11, 12. 21, 22. 31, 32. Itu semuanya nanti sama antara adat dan madud. Yang kedua, karena ini virtual ya agak susah, mesti harus ada ini. Yang kedua ini gini, bilangan 3 sampai dengan 10. Bilangan 3 sampai 10. 3 sampai 10. Ini adatun ikhsa ya, sama hitungan.
Ini ada 3 sampai 10 itu dikatakan adatun mudhof. Ya, dikatakan adatun mudhof. Kenapa dikatakan adatun mudhof? Kenapa makdudnya atau adat itu harus dimudhofkan kepada makdud. Adat mudhof kepada makdud. Satu ya, harus mudhof. Nah, ketika mudhof ilaihnya harus nakiroh. Kenapa kok harus nakiroh? Karena adat tadi kembali kepada asal. Babnya adalah bab tamyiz. Tamyiz itu ada ismun yang nakiroh. Tidak ada tamyizin makrifat. Sama dengan hal itu nakiroh. Kalau mubtada ya nakiroh, tapi bisa mubtada itu makrifat bisa. Hadza aliyun itu bisa. Kalau adat tidak bisa. Kalau adatun mudhof ilahnya harus nakiroh. Yang kedua yang perlu Anda tahu bahwasanya adat ini kalau 3 sampai 10 harus berlawanan dengan makdud. Adat ini berlawanan dengan makdud atau dalam mufradnya makdud di dalam muannas dan mudzakkar. Ya. Jadi dalam muannas dan mudzakkar berlawanan. Jadi kalau mufradnya makdud itu muannas, adatnya harus mudzakkar. Kalau mufradnya makdud itu mudzakkar, adatnya harus muannas. Contohnya tilmidun mudzakkar, ya kan? Kalau 3 orang murid ya salah satu talami, ya kan? Karena tilmidun mudzakkar. Kalau tilmidat jamak dari tilmidah, maka harus salah su talamidah. Di salah satu talamid atau salah su talamida. Kenapa kok salah satu talamida? Karena talamid itu mufradnya salah satu talamid, karena talamid mufrad tilmid. Kenapa kok salah satu tilmidat? Karena tilmidat itu mufradnya tilmidah. Nah, makanya harus mana. Jadi ini lengat yang satu harus apa? Mudhof ilaihnya nakiro, ya nakiro. Dan dia itu yang kedua, adat itu harus berbentuk jamak. Ya tadi jamak, ya kan? Dan jamak yang kedua tadi saya katakan ini harus berlawanan dengan mufradnya makdud. Berarti kalau gitu makdudnya harus jamak. 3 itu harus mudhof ilaihnya jamak. Jadi yang keempat, ini adat yang mudhof itu adatnya mu'rab, tidak mabni. Di ishtara itu ya, ishtara itu salah sata aklamin ya. Li, nah ini kan jadi dari apa mudhof apa namanya maf'ul bih. Ishtara itu salah sata. Kalau si li ya salah satu aklamin. Ini li khobar mubtada, ini menjadi mudho'an, jadi mubtadaun muakhar. Jadi ya itu ya. Jadi 3 aja sama lihat. 1, adatnya apa namanya makdudnya harus nakiroh, harus berbentuk jamak, dan adat harus dimudhofkan kepada makdud. Adat harus berlawanan dengan mufradnya makdud. Adatnya sendiri harus dalam posisi mufrad. Ini 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 mufrad. Nah, oke. Kemudian 11 sampai 19 itu adat itu namanya adatun murakkab. Adatnya murakkab. Murakkab karena murakkab dia mabni. Salah sata ahada asyara, salah sata asyara, ini mabni ya. Di makdudnya harus mufrad dan dia menjadi tamyiz. Jadi mulai 11 sampai dengan ini banyak, sampai dengan 19 saja lah biar ini makdudnya mufrad, nakiroh. Nah, ini nah, terus mengenai mu'annas mudzakarnya, kalau adatnya itu mu'annas, jadi kalau ya 11-12 dulu,
Kalau 11 12 itu sama. Ahada asaro kaukaban. Di roa itu ahada asaro kaukaban. Ya, kemudian ini adat ini murokab ya. Karena murokab dia mabni. Nggak ada tuh, nggak ada ahadun, nggak ada ahada asaro. Jadi adatnya itu mabni. Namanya murokab mabni. Salah sata asaro mabni. Ya. Terus nanti makdudnya ini harus mufrad. Harus mufrad. Nah, untuk bilangan 11 dan 12 tadi kembali ke depan saya terangkan tadi, kalau ini harus sama. Muannats mudzakarnya sama. Jadi kalau ahada asyara, unsur pertama mudzakkar, unsur kedua mudzakkar, kalau adanya juga ahada asyara kaukaban, ikhda asrota imro'atan. Saya punya saudara 12 li ya, ikhda asrota imro'atan. Kalau saya punya ini perempuan ya 12 perempuan lah, istri kalau imro'atan, atau ukhtan itu. Kalau sa'akon ya li ahada asyara ukhtan, akhon. Kalau akhon ya ini akan mudzakkar, akhon ahada asyara akhon, mudzakkar semua, muannats semua ya. Ini makanya ini ro'aitu ahada asyara kaukaban. Nah, ini contohnya kalau satu hari itu 12 jam, al-yaum itu berapa jam? Ya isnata asrota sa'atan. 12 jam ya. Al-yaum, an-nahar, al-yaum isnata asrota sa'atan. Isnatanya muannas, asrotanya muannas, sa'atanya muannas. Kalau yauman, misalnya 12 hari ya isna asaro yauman. Ini karena dua ya. Kalau selain itu 13 sampai 19 ini beda. Kalau ini unsurnya, kalau dia itu muannas, ya muannas, maka unsur yang pertama muannas. Kan murokab tadi dua kata. Yang pertama muannas, yang kedua mudzakkar, ininya muannas. Contohnya 13 hari kan yauman, ya salasata asaro yauman, salasata asaro yauman. Jadi ini harus berbeda. Kalau yang pertama mu'an, ini yang bertangan yang pertama. Kalau yauman salasata asaro. Kalau ini imro'atan ya salasa asrota imro'atan. Paham ya? Salasata asaro yauman atau salasa asrota imro'atan. Nah, jadi kalau mu'annas unsur yang pertama mu'annas, yang kedua kalau mu'annas unsur yang pertama mudzakkar, yang kedua mu'annas. Ya kalau unsur yang ini mudzakkar, unsur yang pertama mu'annas, yang kedua mudzakkar. Jadi harus bertangan. Ini beda tadi kalau 11 tadi. Ini harus sama. Mu'annas, mudzakkar, mudzakkar. Kalau ini enggak. Mu'annas, mudzakkar, mu'annas, ya kan? Kalau sa'atan ya, sa'atan kan mu'annas. Ya nanti salasa asrota sa'atan. Saya sholat dalam satu hari 17 rakaat. Sholat itu fil yaum ya berapa? Ya rakaatan ya sab'a asrota rakaatan. Jadi ini jadi mabni. Tidak ada sab'atu, nggak ada. Ada sab'a asrota, nggak ada sab'ati, nggak ada. Oke ya. Dah, sedikit lagi. Ini agak banyak nanti. Ini aja lah yang penting kan ini aja. Kemudian berikutnya, ini adat itu 20, 30, 40 sampai 90. Ini adatnya mufrad. Dan ini tidak mudzakkar muannas. Muadzar muannas sama saja. Isruna rojulan, isruna imro'atan. Dan ini murab. Ro'a itu isrina imro'atan, marartu bi isrina rojulan. Jadi ini sama. 30, 20, 20, 30, 40 sampai 90. Ini
Jadi adatnya itu mu'rab, ya mu'rab bisa isruna, bisa isrina, dan ini mudzakkar muannasnya tetap tidak berpengaruh, tidak dapat. Yang kedua, ini 21 dan 22 sampai 91 92. Ini sama dengan tadi, sama. Muannas mudzakarnya sama. Ya, maka kalau ya tamisnya adatnya itu muannas, ya muannas semua. Mudzakar semua. Tapi kalau 21, 22 itu mu'rab. Kalau 11, 12 itu mabni, namanya murokab. Paham ya? Di contohnya 21 hari wahidun wa isruna yauman. 21. Kalau muannas ya ikhda wa isruna yauman. Ikhda wa, kalau itu lihat saja nanti kalau ada mengatakan ikhda, ada wahidah, ikhda yang banyak. Jadi nanti kalau dia itu apa imra'ata apa namanya, dia itu mansub, ya ro'a itu wahidan wa isrina, ada wawunya, namanya adatun atfin. Kalau tadi adatun mudhof, 11 sampai adatun murakkab, ini namanya kalau 21 sampai 21, 22 sampai 91, 92 sampai dengan 99 itu adatun atfin, ada huruf atofnya. Ya. 24 jam, ya. Satu hari, satu malam, 24 al-yaum wal lailah isruna saya arbaun wa isruna sa'atan. Karena sa'atan ini harus arbaatun wa isruna. Karena dia itu jadi khobar, al-yaum jadi rofa. Biasanya isrina akom tuhuna, saya tinggal di sini 24 hari. Akom tuhuna berapa? 24 ya. Yauman ya arbaatan wa isrina yauman. Nah, kalau di sini yauman arbaatan, kalau sa'ah arbaan, ya kan? Kalau murah bisa arbaun, bisa arbaan. Kalau arbaan wa isrina, kalau arbaun wa isruna. Itu ya. Itu sama, itu sampai 99. Ya, sampai 99. Nanti itu tak suruh, nanti saya akan nulis pakai tulis angka, tolong nanti diterjemahkan pakai tulisan. Ya. Ini untuk ini. Kemudian yang terakhir itu ada 100. Kalau 100 ini dan 1000 mudhof. Ya, mudhof. Di mudhof mi'atu dirhamin. Nulisnya mi'ah itu mim, alif, hamzahnya di sini. Itu sima itu. Jangan mi'ah, harus tahu. Mimnya hamzah naik, terus ini ada alifnya naik, terus ada hamzahnya di atas nubro. Ta mi'ah, mi'atain itu ada. Ini mi'atain itu semuanya dirhamin, nggak ada imrah, nggak ada mi'atu, salah su mi'ah, salah ya itu salah su mi'atin kan mi'ah, salah su ya kalau mi'ah itu manas ya salah su mi'ati dirhamin, ya kan ini sama. Mi'atu rojulin, ya mi'atu imra'atin, ini ya. Jadi mi'atu semua mi'ah, nggak ada mi'u, nggak ada. Jadi karena ini mi'ah itu mu'anas, nanti kan salah su mi'ah, ya ini nggak ada, ya salah su mi'ah, nggak ada salah satu mi'atin, nggak ada salah su mi'ati. Ini dirhamin, jadi semuanya sama. Alaf juga macam itu, cuma bedanya alaf itu kan mudzakkar, ya kan. Nanti kalau dia itu 5.000 ya khamsata alafi dirhamin. Dirhamnya itu mufrad. Jadi mudhof ilahnya itu mufrad. Nanti Anda tolonglah deh ya, kalau nanti akad nikah jangan menyulitkan hakim. Jangan menyulitkan orang yang akad nikah. Itu pakai harinya sulit itu. Karena rupiahnya dibentuk hari yang angel, enggak usah sulit. Jadi yang menyulitkan. Contohnya gini ya. Jadi 5.500 rupiah gimana? 5.000 ya ini kayak bawah aja. 5.000 rupiah gimana ya? Khamsatu alafi ya. Khamsatu alafin kan alaf kan
Khamsatu ini karena alaf itu mudzakkar maka khamsatu. Khamsatu alafin wa khamsu mi'ati rupiatin. Wa khamsu mi'ati rupiatin. Jadi salah itu khamsatu alafi wa khamsu mi'ati rupiatin. Itu ya, itu ada. Jadi itu namanya adatun tartibi. Nih kalau adatun ikhsa hitungan itu 1, 2, 3 ini biar menjadi sifat. Dan ini sama, kalau sifat sama. Ad-darsus salis, al-khissah as-salisah. Nah, ini jadi sifat. Dia harus tahu lah wahidun is-sa'a. Ini jadi contohnya saya belajar di sini 3 jam. Mulai jam 7 sampai dengan jam 10. Ta'alam tuhuna salasa. Karena jadi tadi dzaraf salasa sa'atin. Minas sa'ati sabi'ati ila sa'atil asyirati. Nah, ini saatnya dulu. Yang sa'ati sabi'ah, sa'atil asyirati itu namanya adatun tartibi. Kalau tadi adatun ikhsai, ya kan? Jadi kalau mi'ah ya dengan al-mi'ah begitu saja, gampang ya. Alaf ya al-alaf itu yang ke 1000. Oke, saya kira itu mudah-mudahan ini ada guna dan manfaatnya. Ini memang agak susah. Itu adatun itu baru adatun apa namanya? Ini tamyizuz zat. Ya, yang banyak bicara mengenai ada. Ukuran enggak, jangan ukuran masalah, ukuran itu ya meter ya, ukuran itu ada mungkin 1 hasta, ini ukuran. Jadi kalau ada kail itu takaran 1 kilo 2 kilo itu kail, sok hati itu ya, itu ada ukuran, ada timbangan 1 kilo 2 kilo ini beda ya. Jadi 1 kilo itu timbangan. Kalau takaran itu mungkin setompo 2 tompo. Nah, ini ada 1 sok 1 gantang itu dalam bahasa Jawa itu. Tapi kalau ada masafa itu jarak atau meter berapa meter itu ya. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu tadi mengenai tamyiz nisbah. Ini gampang. Tamyiz nisbah itu yang dijelaskan nisbah. Ada mengatakan tamyizul jumlah. Jadi ingat yang jumlah itu bukan tamyiznya tapi mumayyaznya. Tasabbaba aliyun arokon. Bercucuran Ali itu apanya? Arokon ini arokon keringatnya. Oke, saya kira cukup situ. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi ini saya harapkan nanti kita ketemu di ujiannya kita ngambil hari yang terakhir. Jadi kalau ujiannya nanti mulai tanggal 7 ya, jadi mungkin minggu depan kita free kan. Jadi kalau ada biar untuk belajar lah nanti, atau kita ngambil hari yang terakhir aja lah. Hari Sabtu kita ujian. Jamnya jam 9 ya. Jadi kalau gitu tidak besok ada mantan jam ya nanti ujiannya tanggal berapa besok Juni tanggal mulai ujian tanggal 7 sampai tanggal 12 lah, tanggal 12 Juni kita ujian. Tanggal 12 itu hari Sabtu ya, kita ujian mulai jam 9 ya. Selamat belajar. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.